Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita semua sehingga kita semua dapat bertemu dalam pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya minta permasalahan sebagai moderator dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Fikri Firdaus Angkatan 9 SDN 7 Regol Garut. Yang pertama acaranya yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Dan yang kedua langsung saja kepada sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu kepada kepala sekolah atau yang mewakilinya, yaitu kepada Bapak Risman sebagai tim pengembang kurikulum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fikri Firdaus selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati, Ibu dan Bapak guru SDN 7 Regol yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat kondusif, aman dan menyenangkan. Karena insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari saudara kita Bapak Fikri Firdaus SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang mana beliau pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah melalui pemahaman, pengalaman dan penerapan. Saya sangat berbangga pada kesempatan hari ini ada perwakilan guru dari SDN 7 Regol ini yang menjadi calon guru penggerak. Apresiasi yang luar biasa dari sekolah tentunya kepada Bapak Fikri Firdaus, juga dukungan, doa dan motivasi mudah-mudahan terselesaikan dengan sangat memuaskan dan memperoleh predikat sangat baik di akhir waktu. Kemudian apresiasi yang selanjutnya adalah ini adalah merupakan program pemerintah yang patut kita contoh, patut kita laksanakan, karena kalau mengingat kesibukan kita pun sama-sama sibuk. Alhamdulillah Bapak Fikri telah meluangkan waktu untuk seyogianya mengikuti program-program pemerintah melalui guru penggerak ini. Sedikit mungkin saya paparkan perihal diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Fikri, yang menjadi latar belakang beliau melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, karena dia memahami tentang pembelajaran. Sejauh ini sudah lama dia mengabdi di sekolah ini. Kemudian selain memahami, dia mengalami. Jadi sudah mengalami apa yang telah dilaksanakan, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan pembelajaran di SD 7 Regol ini. Nah, karena telah memahami dan mengalami, maka Pak Fikri akan menerapkan budaya yang positif, budaya yang bagus, budaya yang baik untuk diimbaskan kepada rekan guru-guru semuanya, mungkin bisa dijadikan contoh yang bagus
ide-ide Pak Fitri ini menjadikan inspirasi bagi yang lainnya. Itu harapan kami. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, salah satu budaya positif yang akan diaplikasikan atau diterapkan oleh Bapak Fitri Firdaus, salah satu contohnya adalah poin saya mengambil satu, misalkan paradigma belajar, bahwasanya pemikiran belajar itu seyogyanya membangun siswa aktif, siswa kreatif, selalu berfokus pada peserta didik. Tidak hanya kita guru yang pandai, yang lihai, yang bisa mengatur pola pembelajaran karena guru memang menguasai ilmunya, tetapi ini menerapkan kepada siswanya. Tentu siswa harus berperan aktif, di mana guru di sini hanya memfasilitasi saja atau fasilitator dalam pembelajaran. Siswa yang berperan aktif untuk menemukan pembelajaran sekaligus inti atau jati diri dari ilmu pengetahuan itu. Tentu saja Bapak Ibu guru dulu pernah sekolah, kita mengenal beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Ada pendekatan behavior, ada pendekatan humanistik, dan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Ini tentunya kita pun di Indonesia, tumpuan yang paling utama pembelajaran adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena ada satu yang saya ambil dari ilmu beliau adalah hak manusia itu berbicara. Jadi nanti budaya positif yang akan dikembangkan salah satunya bagaimana hak anak-anak berbicara, berpendapat ketika pembelajaran berlangsung. Itu hanya salah satu contoh bentuk diseminasi budaya positif yang akan diimbaskan oleh Bapak Fitri Firdaus. Tentunya banyak lagi budaya positif yang akan dikembangkan lagi untuk membangun karakter budaya positif di SDN 7 Rego ini. Harapan kami mudah-mudahan sekali lagi Bapak Fitri Firdaus menjadi inspirasi bagi kita sebagai guru pendidik untuk sama-sama mengabdi dan mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih positif lagi sehingga dapat berbudaya dan menjadi berkarakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Risman yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kepada inti dalam kegiatan ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Fitri Firdaus. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada kita panjatkan karena Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Kota Kabupaten Garut, dalam rangka diseminasi atau pengibasan apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini kepada Bapak dan Ibu guru di SD itu dari kami. Salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kepada Nabilah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pendirinya, dan setelah kepada kita sebagai penganut ajarannya. Ibu bapak guru yang saya hormati, ibu bapak guru Pak, sebelum saya ke materi, marilah kita mengkonektivitaskan apakah ibu sudah connect, sudah fokus pada materi ini. Coba ibu tunjukkan tangan ke atas, ibu. Oke, apa yang saya perintahkan, ibu turuti ya, siap? Apa? Sentuh kening.
Bagus. Angkat lagi ibu ya. Sentuh gini. Wah banyak ya. Sentuh mulut. Sekarang cepat ya. Sentuh mata. Bagus. Sentuh hidung. Ada hidung? Iya. Sentuh bibir. Bagus. Sentuh kuping. Iya. Sentuh dahi. Dahi. Masih ada ya. Kalau ini dapur. Dahi pandangku. Masih. Mana ibu? Apa yang ibu pikirkan ke sini? Bahwa ibu itu akan menerima menteri. Hutang-hutang ibu di rumah, anak-anak ibu di rumah, tentang cucian dan tentang apa saja yang ada di rumah. Tolong hari ini waktu ini ibu silakan dulu konsentrasi ke dalam materi ini ya. Siap ya Gus, siap. Ya, terima kasih ya. Lanjut. Bahwa di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu materinya konsep-konsep kunci dalam membangun budaya positif yang saya telah terima di dalam LMS. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan selanjutnya terakhir ketujuh adalah segitiga restitusi. Lain kita ke paradigma perubahan paradigma belajar. Pada dulu kita masih beranggapan bahwa murid itu adalah subjek dari belajar. Apa yang kita ajarkan, murid harus menerima, gitu kan. Tapi untuk sekarang ini dengan kurikulum merdeka, bahwa paradigma tersebut berubah ataupun dibenturkan persepsi yang salah seperti itu, bahwa sebagai objek belajar itu adalah siswa. Kita hanya menuntut kembangnya dari perilaku siswa tersebut belajar. Gitu. Kita hanya mengatakan seperti apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi ngaso bangun telono tuturi handa yani dari belakang mendorong, dari samping merangkul, dan dari depan seperti suri awalnya. Itu untuk para belajar ya. Kalau lihat di sini teori kontrol atau pilihan, bahwa ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu paradigma yang dulu kita selalu tanamkan. Guru murid itu dikontrol oleh kita. Kata kita A, murid harus A. Kata kita murid B harus B. Kata kita murid harus berjalan. Tetapi kalau murid harus berlari. Itu ya. Ilusi kontrol bahwa guru itu mengontrol siswa. Jadi tidak ada apa ya kesan untuk siswa itu berkreasi keinginannya sendiri. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini bahwa apa yang kita katakan mungkin aja ketika contoh kalau salah persepsi, ketika anak murid kita berkelahi, terus kita mengatakan, yaudah kamu berkelahi aja seperti itu. Kalau muridnya yang menelan terus informasi, dia akan berkelahi. Padahal itu kan salah perintah seperti itu. Contoh, udah tanyakan saja hidup kamu, kan kamu ini kebebasan, yang inginnya apa? Rambutnya panjang. Kalau muridnya yang menelan seperti itu, akan memanjangkan rambutnya atau memanjangkan kukunya. Itu adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat kalau kita, padahal tidak kan, tidak bermanfaat. Dan yang ketiganya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Selama ini kita contoh seperti itu kan ya, kepada anak-anak kita, anak didik kita, kamu kalau kamu ingin pandai, kamu harus belajarnya ya sungguh-sungguh, tidak boleh tidur di kelas, gitu. Hanya seperti yang mengkritiknya itu akan membantu karakter, tapi mungkin itu akan membuat boleh menjadi malu, dia down di kelas itu, sehingga dia agak mogok belajar. Mungkin ada pengalaman ibu bapak guru di sini yang seperti itu ya, ketika mengatakan kritik kepada anak, kamu gimana? Dari tadi tidak bisa, 2 kali 2 aja tidak bisa. Mungkin kita kan punya maksud untuk dia biar bisa, tapi ketika kita mengkritik di depan teman-temannya, dia akan merasa malu kepada dirinya sendiri, akhirnya dia tidak bisa mau belajar ataupun dia down. Selanjutnya, ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin itu juga kan merasakan bahwa selama ini karena kita merasa bahwa kita itu orang tua, kita sebagai guru memaksakan kehendak kita. Murid harus sekarang belajar bahasa Indonesia, sekarang belajar menari, sekarang belajar matematika. Mungkin anak tersebut kesiapannya ataupun psikopat tidak mendukung, atau dia lagi bego lah kata sebenarnya, sehingga pembelajaran tidak akan efektif masuk karena yang itu ya. Karena tadi bahwa ilusi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya ini seperti ini ya, terus respon. Kita biasanya menganggapkan bahwa realitasnya kebutuhan kita sama, padahal secara keluarga bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Termasuk siswa juga, pasti mereka membutuhkan berbeda-beda kan. Ada yang cepat banget, ada yang lama, ada yang nanti dia menangkap ilmunya itu sedari rumah. Oh tadi si bapak guru itu mengatakan seperti itu gitu kan. Jadi tidak sama sebenarnya. Mungkin mereka kalau sekarang membutuhkan kesenangan, mereka membutuhkan keamanan. Menurut yang lain dia membutuhkannya kebebasan gitu kan. Jadi beda-beda ya. Sebenarnya semua orang melihat hal yang sama. Dan kalau berbedanya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang masalahnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang jadi berbeda-beda dari sudut pandang yang lain. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku adalah semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin siswa kita ketika dia mengganggu temannya, tujuannya adalah ingin ada perhatian dari kita sebagai gurunya, itu aja. Lalu karena itu bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Namun saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya, terus kedua lanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk, kita maksa. Ini Bapak Guru di sini juga merasakan ya. Ketika kita gagal dalam metode A, kita memaksakan gitu metode tersebut kepada si anak gitu. Tapi apa cara kontrolnya? Cara kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita mengembangkan metode apa yang sebenarnya yang cocok buat anak tersebut. Gitu. Selanjutnya, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Padahal yang kontrolnya adalah model berpikir menang atau win-win solution. Nah, disiplin positif. Kita juga pernah mengalami ya, ibu bapak, ketika anak ada di ya sopan, satu, ramah, ya.
atau saling menyayangi, itu adalah disiplin-disiplin positif yang ada di sekolah ya. Nah, disiplin positif ini menurut William Glasser bahwa dia menanggapan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia itu, sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut, dengan sebuah perilaku memiliki tujuan. Kita berikutnya ketika Bapak Ibu memberikan hadiah ataupun memberikan hukuman, ada tujuan kan, agar si murid mau mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita ajarkan. Berikutnya model berpikir menang-menang atau dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kalau turunannya itu adalah 5 posisi kontrol. Itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhannya apa? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Lalu kita ke sana ya. Teori motivasi tadi. Jadi untuk teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hubungan. Ketika kemudian mengerjakan PR, dia itu mengerjakan, gitu kan. Tapi tujuannya apa? Agar dia tidak dihukum di kelas. Dulu kalau hukumannya apa? Berdiri di depan kelas. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang keduanya untuk mendapatkan imbalan. Contoh, anak kalau menjawab oleh kita diberikan hadiah, permen atau uang atau apa ya. Nah itu, anak itu dia punya menjawab dan benar, tapi apa? Tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiganya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini motivasi yang sebenarnya bahwa untuk menghargai diri sendiri, di sana akan muncul nilai-nilai kebaikan dari mereka, dan lanjut ke sananya adalah keyakinan kelas. Lanjut ke sana ke 5 posisi kontrol. Nah 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru juga ada. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, tenang. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nanti slide selanjutnya ada pemaparannya. Nah nanti di sini 5 posisi kontrol itu akan ada turunannya menjadi suatu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ketika anak mempunyai masalah, kita memberikan 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa dulu, gitu ya. Kedua, validasi kebutuhannya apa siswa itu. Ketiganya, menanyakan keyakinan. Nanti di slide selanjutnya ada video yang bisa kita pelajari mengenai segitiga restitusi. Lalu lihat ke slide selanjutnya. Nah ini bahwa disiplin positif. Seringkali kita memaknai bahwa kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita melakukan kepada anak untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kata disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan bermakna. Jadi ini disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang masuk pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Itu makna dari disiplin positif ya. Jadi tujuannya apa dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi internal, motivasi dalam diri siswa,
pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan kitanya adalah yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam, bukan dari tadi ya, untuk mendapatkan sesuatu, dia peringan dari hukuman, itu motivasi eksternal. Nah, internalnya dari diri sendiri. Lanjut ya. Nah, ini bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, mandiri. Siswa kita juga diberikan penguatan bahwa mereka itu bisa belajar mandiri. Hal kecil aja, contoh di rumahnya gitu. Ketika dia bangun tidur, dia membereskan tempat tidurnya dengan sendiri. Ketika dia pulang sekolah, dia meminta sepatunya di raknya, bagian foto disimpan di tempat kerja. Itu kemandirian yang kita maksud. Sebelum mandiri itu Bapak tadi kan pertamanya beriman bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita di sini budaya positif kita sudah kita laksanakan. Yang pertama, mungkin setiap hari Jumat kita melakukan salat duha berjamaah. Nah, itu merupakan bagaimana anak-anak kita dibangun untuk berakhlakul karim, berakhlak. Selain dia mempunyai ilmu dan teknologi yang tinggi, tapi juga dasar keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setiap kita pembelajaran dimulai dengan berdoa. Itu juga untuk pemahaman kepada anak-anak kita. Lanjut kebinekaan global. Maksudnya di sini bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia itu beragam. Jangan di Indonesia, di luar negeri juga berbeda. Hal ini bisa menghargai bahwa peserta didik juga bisa mengerti bahwa di seluruh dunia ini banyak ras suku yang berbeda. Nah, jadi bagaimana mereka bisa menghargai budaya-budaya yang berbeda tersebut. Terus bedanya bergotong royong. Kemarin kita sudah melaksanakan ya budaya positif kita, bagaimana kita beres-beres di halaman sekolah, bagaimana mereka piket dengan bekerja sama, dan itu menjadikan maka bahwa bergotong royong itu kita tanamkan terhadap diri anak-anak. Kreatif. Nah, maksud kreatif di sini adalah kepada siswa kita, bagaimana mereka berkreasi gitu, tidak hanya memberikan oleh kita dikontrol, tapi mereka juga mempunyai kreasi sendiri gitu. Ketika kita mengadakan ekspresi gitu kan, anak-anak Pak, saya inginnya menggambar silakan, oleh kita diberikan kebebasan kepada mereka. Selanjutnya benar kritis. Jadi ibu bapak jangan sampai ketika ada anak-anaknya bertanya, ibu stop, udah kamu mah kobe, jangan bertanya-tanya, ibu lelah, ibu capek, udah. Jangan seperti itu, jangan seperti itu ya. Jadi bahwa anak semakin kritis itu bagus gitu ya, pikirannya terbuka. Makanya di paradigma baru itu bahwa semakin banyak yang bertanya semakin bagus. Oleh sebab jangan ditekan atau ditahan gitu kan, biarkan mereka berkembang. Lanjut ya. Nah, tadi ya motivasi perilaku manusia ada 3 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya tadi anak melakukan pekerjaan rumah karena tidak ingin dihukum di depan kelas, tidak mau dicemooh oleh teman-temannya, tidak ingin dicap malas. Lanjut, motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Ibu, bapak guru, pernah nggak kalau ibu berkata kepada anak-anak, pernah upami saya ngajawab nomor ini, bapak dikasihkan permen. Upami kalian nilainya 80 ke atas sampai 100 dikasih uang. Kami pernah ibu, begitu teh. Maksudnya itu positifnya, orang merangsang anak dia nilainya bagus.
tapi ternyata itu teh bukan tidak cocok, karena itu maksudnya ke motivasi karena dari luar kita, dari luar hidup pribadi murid. Mereka tidak dengan sendiri. Nah ini yang bagus, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, memperbaiki diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu motivasi internal. Jadi mereka melakukan sesuatu itu tidak ingin dicap apa-apa, tidak dicap biar dapat hukuman ataupun mengenai dari kita, tapi betul-betul menyadari di dirinya bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, bahwa itu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri sebagai siswa. Nah itu yang bagus ya. Jadi motivasi karena lanjut ke keuntungannya. Nah, kenapa kata Kiai dari Wawancara juga katakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka oleh Kiai dari Wawancara tahun 2013 ya. Dari sini ada sikap mereka yang dikaitkan hadiah Wawancara. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya Bapak, anak itu mempunyai 4 kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti ada di setiap orang. Apa? Jadi kebutuhan untuk diterima oleh guru atau temannya. Bagaimana contoh banyak anak yang mereka ketika ingin banyak teman suka praktis, gitu kan, suka apa itu kebutuhan mereka. Dengan kasih sayang tidak ingin disakiti oleh temannya, ada curang gitu ya, seperti. Terus keduanya penguasaan. Ada ibu kalau di kelas melihat anak dominan, dia itu kan meskipun perempuan tapi menguasai kelas gitu. Nah itu ada sifat dasar penguasaan gitu. Karena kebetulan pengakuan atas kemampuannya itu ingin dianggap berharga, diakui dan dihormati. Contoh KM gitu. Ada bapak ibu yang saya alami, kita itu lebih dominan daripada saya, gitu. Lebih galak daripada saya gitu. Kalau saya kan gitu. Kayaknya itu loh, apa gitu. Menguasai temannya. Kamu nggak boleh bermain dengan saya ya, kamu yang bermain. Dia seperti itu, menguasai teman-temannya. Ternyata ada kebutuhan dasar dia juga sebagai penguasa. Lanjutnya kebebasan, di mana kebutuhannya akan pilihan bebas dan mandiri dalam menentukan pilihan, senang bergerak dan mencoba hal baru. Atau kalau tidak, anak-anak kamu sekarang menyanyi ini ya, lagu aja. Apa? Pilih lagu apa kan gitu. Pilih itu. Nah itu kebutuhan anak itu kebebasan. Kebebasan ingin memilih. Kumaha aing bahasa sekarang. Lanjut kesenangan. Nah ini. Jadi kebutuhan akan kesenangan bermain dan tertawa ketika berinteraksi dengan guru atau temannya, baik di kelas ataupun di lingkungannya. Makanya kalau kita belajar suka melihat anak didik kita ya, dia itu sambil nyanyi, sambil apa, gitu di kelas. Kalau saya sudah menerapkan itu 30 menit, silakan anak-anak dulu. Sampai ada satu waktu, 1 jam istirahatnya dipakai melihat show temannya suka menangis, lihat gitu. Mereka kagum gitu. Nah 1 jam itu tidak terasa. Mereka melihat anak yang sedang show dia merasa dihargai, anak yang juga kesenangan ingin melihat show anak yang bikin BTS ya gitu ya, BTS kayak gitu. Ya ada murid yang bisa gitu dan hampir sama gerakannya gitu maksudnya. Itu juga berani itu adalah kebutuhan kesenangan betul. Nah selanjutnya adalah bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan gitu. Jadi si anak itu juga mempunyai kebutuhan seperti manusia yang lain. Itu topik keempat ya. Lanjut ya. Terima kasih ya ibu yang masih kasih.
untuk mendengarkan. Nah ini topik kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang mana maksud restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Mr. Bosen dari tahun 2004. Apa posisi kontrolnya? Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, berteman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, guru selanjutnya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nanti akan ada ya slide tentang posisi kontrol ini. Nah, ini baru bisa menyimak. Posisi kontrol yang mana ini ya? Salam harga Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seperti agar dapat mengalami dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan program ini. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih mengenai 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Ryan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan menggunakan Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di sini posisiku sebagai Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. lihat ya wajah roman ibunya itu bu gurunya sebagai teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga mulai berlaku, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Langsung posisi pengantar. Naren! Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Untuk posisi pengantar. Saya posisi manajer. Selamat
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Di sini posisi Bu Guru sebagai manajer. Bersama kami. Terus yang memberikan gali dan kembali ke kelas untuk yang membuat solusinya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Mari terus berlatih dengan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, berdiri tepuk tangan ya buat Oke, jadi posisi kontrol apa ya kalau kita melihatnya dari mulai penghukum, pembuat salah, sebagai pengontrol dan pemantau, dan terakhir itu posisi kita kepada murid sebagai apa ya? Jadi yang paling cocok itu adalah manajer. Ketika memberikan murid bersalah, kita arahkan dulu, kita bertanya apa yang menjadi yang salahnya, dan terus menggali dan akhirnya murid tersebut yang memberikan solusinya. Jadi bukan kita, tapi murid tersebut yang memberikan solusinya. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, jadi ini ketika dia posisinya sebagai manajer, bahwa guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keduanya, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Seperti tadi senarionya, akhirnya dia menemukan bagaimana ketika dia kalau tidak kesiangan memanage waktu, memberitahu ibunya, kakaknya agar membangunkan dia.
Lanjut ke topik yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Ibu bisa menjawab. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Atau hukuman dengan konsekuensi? Ketika coba gini dulu, murid bersalah, terus ini hukuman atau konsekuensi? Guru menyuruh murid untuk menuliskan aku tidak bersalah selama sebanyak 10 lembar atau 1 lembar atau aku bersalah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, dari mana itu? Apa bedanya dengan ketika murid lama kita disuruh masuk dan mengatakan karena kita sudah sepakat bila mana tidak masuk terlambat 10 menit, kamu menunggu 10 menitnya nanti ketika istirahat untuk menambah pelajaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Jadi dalam ini sini keyakinan kelasnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Jadi keyakinan ini tidak boleh dibuat oleh ibu, tapi oleh anak gitu. Tanya yang pertama, kamu pengennya apa? Aman di kelas itu. Pengennya apa lagi? Tertib. Pengennya apa? Bersih, gitu kan? Nah, keyakinan itu yang dibuatnya oleh anak, sehingga kita berkolaborasi dengan anak dan guru ya. Jadi itu menjadikan motivasi intrinsik bagi siswa itu ya. Tidak dipaksa oleh kita ya, tapi anak sendiri yang memberikan pendapatnya. Jadi di sini keyakinan contoh ada di sini ya Bu ya. Pertama, membuat daftar peraturan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Karena juga ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Contohnya peraturan kelasnya menjadi keyakinan mengubah kalimat menjadi pernyataan positif. Ditentukan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin menjadikan perhatian utama melalui curah pendapat dan sempurnakan. Lanjut ke langkah selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya sebagai keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru ya. Jadi ditandatangan oleh guru. Jadi dibuat poster dan pasanglah di depan kelas atau posting di medsos atau kalau di sini di mading ini ada ya. Ini keyakinan kelas. Contoh keyakinan 4D yang di sana ada di Senanggali, bahwa yang pertama di SDN Senanggali itu harus jujur, bertanggung jawab, mendengarkan ketika seorang berbicara, bekerja sama, menghormati orang lain, belajar dengan sungguh-sungguh. Keyakinan ini juga bisa kita berkolaborasi dengan adaptasi dengan SDN. Kalaupun itu baik, kenapa enggak kita dilaksanakan di sini ya? Jadi keyakinan saling menghormati, keduanya datang tepat waktu, terus mengangkat tangan ketika apabila bertanya kepada guru. Lanjut, selalu siap belajar, aktif dan kerjasama. Dibuat lagi pesan yang menarik ya buat anak itu. Datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, selalu mendengarkan ketika guru berbicara, meminta izin guru ketika keluar kelas. Kelima, sering menghormati dan tolong menolong. 6, kelas selalu bersih dan nyaman. Tidak harus banyak ibu ya. Berapa yang mengikuti dengan kayak poster itu tidak. Keyakinan positif saja yang dimunculkan. Nah, terakhir untuk segitiga restitusi ini topik yang terakhir. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang diungkapkan oleh dosen tadi ya 2004. Ini contoh slide-nya setelah itu adalah restitusi. Seperti tadi ketika manajer itu pertama menstabilkan identitas, ya. Ketika kemarin ditanya dulu ketika manajer, gimana tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Keduanya validasi tindakan yang salah. Itu setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan itu kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah ada segitiga restitusi 1 dan 2, maka Anda akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan tidak menjadi orang yang baik. Apa yang sebenarnya kamu keyakinan dari kedisiplinan waktu, terus dia mengungkapkan selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk menghindari hal tersebut. Dengan doa. Jadi keyakinan ini ada mereka menemukan motivasinya cara intuisi bukan prinsip. Di sini kalau memikirkan masalah apapun ya, dari mulai keperawatan, bagaimana mengasih kelas, seperti itu. Terutama guru yang berperan sebagai manajer, dia menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dari 3 tahapan. Stabilkan identitas dulu, gitu. Tanyakan kepada murid, kenapa kamu tertidur di kelas? Kenapa? Terus gali, terus jangan langsung menyalahkan. Ketika bertanya, contoh tentunya kalian menonton TV, kita sadar dulu, menonton itu, terus validasi tindakan yang salahnya. Tapi kalau kamu tertidur di kelas, apa yang kamu alami ya? Kalau mengganggu teman-temannya, teman-temannya jangan saling disiplin, tertidur di kelas. Lanjut dengan menanyakan keyakinan. Kalau kamu tertidur di kelas, apa yang diberikan kesalahan kamu? Pertama, gaduh juga dengan pembicaraan. Ketika kendalanya dia tidak bisa menemukan suatu pelajaran. Dimana tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini contoh kasus ya.
kasus, jadi juga suatu kasus Naya di sini. Dia Naya tertidur di kelas, di mana telah mengganggu ketertiban kelas dan Naya telah melanggar keadaan kelas yang telah disepakati bersama. Dan itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga dan terus. Pertama saya menanyakan dulu, kenapa dia tertidur di kelas? Nah, dia menjawab bahwa dia mengerjakan tugasnya larut malam sehingga esok paginya dia kesiangan atau bukan kesiangan apa ngantuk gitu. Terus saya mengatakan bahwa kamu tidak apa-apa tertidur juga, tetapi hal itu membuat teman-teman kamu terganggu ya dengan mereka. Nah, dilanjutkan dengan apa yang seharusnya kamu lakukan bila kamu tidak ngantuk di kelas. Nah, ini menjawab bahwa saya akan belajarnya lebih awal, mengerjakan PR-nya di awal ketika pulang sekolah langsung mengerjakan dulu sebelum dia bermain apa-apa sehingga waktu tidurnya itu dia cukup, dia tidak terlalu malam. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menjadikan kita memberikan restitusi kepada anak. Jadi kalau ada masalah-masalah, gunakan aja tiga pemahaman dari para tokoh ahli, bagaimana kita tidak memerintah, tapi bagaimana anak itu memotivasinya pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang saya hormati, Ibu Bapak Guru hebat telah mendengarkan diseminasi saya. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu tambahan bagi Ibu Bapak dan bagi saya menjadikan lebih termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan pada mudah-mudahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi kali ini telah selesai. Marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum